Pungli dan gratifikasi di Bandara Soekarno-Hatta merajalela. 3 petugas BP2MI ditangkap. Simak video sampai tuntas. Yang sangat saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Oktober 2023, izinkan saya sebagai Kepala BP2MI menyampaikan keterangan pers terkait penangkapan 3 pegawai P3MI Banten di Bandara Soekarno-Hatta oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 hari Rabu, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menangkap 3 orang oknum pegawai BP3MI Banten atas dugaan tindak pidana korupsi dengan modus melakukan pungutan liar kepada pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan membuka layanan money changer dengan kurs tidak sesuai dengan nilai tukar semestinya. Dalam hal ini ingin saya jelaskan, membuka money changer atas nama petugas ini sudah satu kesalahan. BP2MI tidak ada urusannya dengan pelayanan money changer. Kemudian setelah itu ditemukan tidak sesuai nilai tukar semestinya. 2. Dari keterangan tim Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, oknum sindikat pegawai BP2MI atau BP3MI ini telah beroperasi selama 2 tahun. Dan terakhir mereka melakukan kepada 17 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Arab Saudi pada tanggal 4 Oktober 2023. Dari operasi tersebut telah diamankan sebanyak 100 juta lebih ya dari hasil transaksi. 3. Ketiga oknum pegawai BP3MI Banten tersebut berinisial HP atau Hari Priyono, PNS golongan 3B, pengantar kerja ahli pratama, dan juga merupakan ketua tim pos pelayanan dan pelindungan P3MI, pos pelindungan PMI, serta 2 orang staf berinisial MT atau Mariani Tarigan, PPNPN dengan jabatan operator administrator grup B, dan JS ya, Juli Sambodo, PPNPN dengan jabatan pengemudi. Dibayangkan 2 tahun ternyata. Padahal kepala badan selalu ngomong hati-hati ya, jangan melakukan hal ini, hal itu, kejahatan-kejahatan yang saya katakan di masa lalu itu harus diakhiri dan sebagainya dan sebagainya. 4. Atas kejadian tersebut, saya sebagai Kepala BP2MI menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja-kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh tim Kejaksaan Negeri Tangerang. Semangat ini, ya, semangat untuk memberantas sindikat dan mafia, ini sejalan dengan semangat BP2MI yang sering saya gaung-gaungkan, yang sering saya sampaikan, yaitu semangat untuk memerangi sindikat penempatan ilegal, bukan hanya oknum-oknum di luar BP2MI, namun yang lebih penting di internal BP2MI. Ini artinya apa, teman-teman sekalian? Kita masuk yang kelima. Membenarkan apa yang selalu saya katakan, bahwa sindikat kejahatan tidak hanya ada di lembaga-lembaga lain, tapi ada di lembaga yang saya pimpin. Jadi saya adalah ya Kepala BP2MI yang paling sangat berterima kasih. Dan saya ajak semua, ayo bersih-bersih. Tidak ada kompromi, ya, tidak ada negosiasi dengan kejahatan apapun yang dilakukan oleh siapapun, termasuk yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di lingkungan BP2MI. Atas penangkapan kemarin, ini makin memberikan penguatan sekali lagi, ya, keyakinan saya bahwa oknum-oknum yang selama ini menikmati dan menjadi bagian dari siklus kejahatan ini masih ada, masih bekerja. Ya. Atas kejadian itu, yang ke-6, saya akan mengambil tindakan keras kepada ketiga oknum pegawai BP3MI tersebut, yaitu langkah pemecatan. Tidak ada kompromi, ya, tidak ada negosiasi. Selanjutnya tentu saya akan meminta nanti
Sestama dan Inspektorat dan tim yang akan ditugaskan ya untuk melakukan pendalaman ya, dan saya minta untuk tidak ragu mengambil langkah-langkah sanksi keras yaitu pemecatan. Tim akan segera saya turunkan ya, yang dipimpin langsung oleh Inspektorat untuk melakukan investigasi khusus pendalaman ya, dan jika dibutuhkan untuk melakukan membongkar jika ada pihak-pihak lain yang terlibat ya, kita juga minta Inspektorat untuk tidak ragu menyebutnya. Misalnya apakah hanya 3 ataukah ada yang lainnya, hanya jangan-jangan yang 3 ini hanya sial atau jangan-jangan sip-sipan gitu ya, kejahatannya sip-sipan karena kebetulan yang bertugas 3 orang itu yang ketangkap. Tapi jangan-jangan kalau sip-sipannya lain, yang lain juga melakukan hal yang sama ya. Ini sehingga yang ke-7, selain itu saya juga ya hari ini menyatakan mencopot Kepala BP3MI Banten ya dari jabatannya, dan saya menunjuk untuk PLT ya, karena saya mengevaluasi dari kinerja cukup tegas, koordinasi dengan aparat cukup bagus, memiliki disiplin yang sangat baik, yaitu Kepala UPT PANI itu mana ya? Kepala UPT Pekanbaru ya, untuk dalam waktu tertentu memimpin tugas sebagai pelaksana ya, tugas BP3MI Banten. Jadi dia merangkap sampai nanti BP2MI akan memutuskan untuk melantik secara definitif ya. Karena ini memang kita tidak bisa serta-merta melantik ya, menunjuk definitif. Karena Suta ini kan daerah yang rawan. Jawa Timur, Juanda ini daerah yang rawan ya. Kalau bicara kepulauan, pelabuhan, Kepri itu sangat rawan. Kayak begitulah, sehingga saya tentu dengan Sestama dan juga para deputi nanti akan menentukan orang yang tepat ya. Kenapa juga ini harus dilakukan pencopotan kepada Kepala BP3MI Banten? Saya akan buka nih. Saya sudah perintahkan lama untuk yang bersangkutan ya, melakukan penugasan secara sip-sipan 2 minggu. Jadi di setiap bandara itu harusnya 2 minggu dia ganti. 2 minggu dia ganti. Jadi jangan menempatkan orang terlalu lama, terlalu happy dalam tugas yang memang rentan ya terjadinya kejahatan. Godaan setan yang terkutuknya sangat luar biasa ya, termasuk kepada petugas-petugas kita, dan itu tidak dilakukan. Ini pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua, kalau saudara-saudara masuk di tempat pelayanan imigrasi ketika tiba dari luar negeri, dulu itu 3 bulan lalu saya sudah memerintahkan papan yang menunjukkan fast track PMB yang sudah tidak ada itu dipasang kembali. Nah kemarin saya pulang dari Jepang ya, ternyata papan itu tidak ada. Jadi perintah-perintah Kepala BP2MI tidak dilaksanakan. Ya, tidak dilaksanakan. Dan banyak hal lain sebetulnya yang menurut saya ya ini masuk kategori pembangkangan atas perintah pimpinan yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kenapa juga harus dicopot? Tentu ya hingga selesainya nanti tim Inspektorat ya. Jadi kalau nanti ternyata yang bersangkutan juga ada indikasi terlibat, misalnya nerima setoran, misalnya ternyata masuk uangnya, ya tentu akan dinaikkan kepada sanksi yang lebih keras lagi, tidak hanya sekedar pencopotan dari jabatannya. Beberapa hal yang sudah menjadi peringatan atas apa yang sering kami mendapatkan masukan, ya apa yang terjadi di Bandara Suta sebetulnya sudah lama. Saya memberikan warning, saya memberikan masukan. Ya. Tapi ini kan butuh leadership, butuh kepemimpinan yang tegas, butuh kepemimpinan yang keras. Ya. Jadi kalau terjadi di lingkungan kerja kita di level bawah hal-hal seperti ini, itu kan berarti leadershipnya lemah. Ya, contoh ya, saya pernah melakukan sidak misalnya ke Serang, kita pernah konferensi pers. Ya. Kepulangan PMI yang ditampung di shelter BP2MI ya untuk dipulangkan ke kampung halaman itu kan biaya BP2MI, biaya negara. Nah malam itu saat sidak saya menemukan ya
kurang lebih ada 12 orang yang ternyata dia membayar dengan biaya sendiri tiketnya, pelanggaran. Ya. Dan saya minta tidak lebih 24 jam, waktu itu uangnya kembalikan. Besoknya kembalikan. Dan temuan satu lagi, ternyata ada PMI kita yang pulang, uangnya dicopet. Saya menggunakan kata copet. Dicopet oleh petugas BP2MI juga. Dengan cara meminjamkan ATM, dengan alasan ATM itu akan diganti nomor apanya, nomor PIN-nya, tapi ternyata dia menarik uang 5 juta. Ya. Menurut saya ini hal-hal yang memalukan. Sekali lagi memalukan, ya, memiriskan. Di satu sisi kita sedang giat-giatnya melakukan pembenahan secara internal, ya, tapi di sisi lain masih ada petugas-petugas yang saya katakan nakal, ya, kalau perlu mungkin dengan kata brengsek lah ya. Ini cara-cara brengsek yang memalukan keluarga sebetulnya, ya. Coba kalau anak istrinya nonton, ya, memalukan keluarga, memalukan negara karena dia menggunakan atribut-atribut negara dalam bajunya, ya. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi dan sumpah. Kan kalau kita jadi pejabat itu disumpah atas nama konstitusi, disumpah atas nama agama lagi. Kalau yang Nasrani misalnya Alkitabnya di atas kepala, ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Mohon maaf bukan di atas kepala. Kalau yang Islam ya, Al-Qur'annya di atas kepala. Yang Nasrani dua tangan jari ke atas, satu tangannya menyentuh Alkitab. Kok bisa terjadi hal-hal yang menurut saya ini memalukan dan memiriskan? Ini mudah-mudahan jadi peringatan. Saya ingin ingatkan kembali saat seminar di Batam, saat itu saya menyerahkan souvenir kepada Wakapolda Batam yaitu borgol. Ya, mungkin agak unik karena tidak pernah ada lembaga negara saat souvenir menyerahkan borgol. Saya ingat persis, silakan lihat di jejak digital, karena waktu itu acaranya live FB, saya katakan borgol ini saya titipkan kepada aparat penegak hukum untuk satu saat jika ada di antara petugas-petugas BP2MI yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kejahatan, maka borgol itu silahkan kenakan kepada para petugas-petugas di lingkungan BP2MI. Jadi terbukti ini, ya. Kita akan ikuti proses hukumnya, tentu kita menyerahkan ya kepada lembaga penegak hukum, dan tentu lembaga penegak hukum kita minta untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi ya sekeras-kerasnya agar ini memberikan rasa keadilan kepada para PMI yang telah menjadi korban, ya. Jadi tidak ada, sekali lagi, BP2MI bertugas ganda atau rangkap sebagai money changer, membuka loket money changer, menjadi orang-orang ya pesuruh untuk menukarkan uang. Tidak ada. Kan laporan saya gitu. Oh enggak Pak, itu hanya dimintai tolong, ya, karena mereka nggak tahu, jadi dimintai tolong untuk menukarkan. Ini kan alasan klasik. Kalau nggak tahu diantar aja di sana Mbak loketnya, kan gitu ya. Terus ngapain kita mengurus uang dolarnya, misalnya dipegang oleh kita dan sebagainya. Saya yakin kejaksaan juga tidak macam-macam, mereka profesional, ya. Mereka tentu memiliki bukti-bukti yang cukup dan kuat ya atas apa yang beritanya kita terima hari ini, yaitu penangkapan 3 pegawai P3MI Banten di Bandara Soekarno-Hatta oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Sekali lagi, terima kasih kepada penegak hukum ya. Mari kita bekerja sama, mari kita kolaborasi ya, dan lakukan tugas-tugas secara profesional. Dan sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kejadian ini, teman-teman PMI agar lebih berhati-hati ketika pulang ke Indonesia melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Waspadai orang yang menawarkan jasa baik sekalipun itu petugas. Anda mempunyai pengalaman yang sama? Tuliskan di kolom komentar.